Nah, sebelum kita tanya jawab, saya percaya nih teman-teman sudah banyak pertanyaan berkecamuk ya yang ingin disampaikan ke Pak Peter. Yes. Malam hari ini kita ada tamu yang istimewa loh Pak Peter. Wow, siapa nih, Buli? Iya, ada Pak Ananta, Pak Peter. Waduh, luar biasa Pak nih. Ananta. Pak D kita. Iya. Waduh, luar biasa. Selamat malam nih. Sudah hadir ya? Ya. Halo Pak Ananta, selamat malam. Silakan Halo, Pak. selamat malam semuanya. Ya, malam. Waduh, dari suaranya aja udah langsung gitu ya Pak Ananta. Bas gitu ya, Buli, ya, suaranya ya. Iya, suaranya Pak Ananta ini khas banget ya teman-teman Ini ya. ada Pak Pujianto, Pak Roland, semuanya teman-teman. Halo. Halo Pak. Malam Pak. Selamat malam Pak Ananta. Ya silakan dilanjut Bu. Baik, iya Pak. Ini malam hari ini spesial kami pengen denger nih dari seorang Pak Ananta ya. Tapi sebelumnya mungkin banyak teman-teman juga nih belum tahu siapa Pak Ananta. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu, kemudian Bapak ini tinggal di mana gitu ya. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Oke. Ini banyak yang belum bergabung ya Bu ya. Ya. Banyak Pak, ya. Jadi biar karena kan belum pada kenal ya, juga baik yang sudah kenal. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Ananta. Saya tinggal di Cikias, Bogor. Jadi dan latar belakang saya sebenarnya orang telekomunikasi. Saya sama seperti Pak Peter, jadi orang teknik. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini ya? Ya akhirnya kita tekuni dan hari ini dan beberapa kali kita juga sudah share. Jadi silakan Bu. Tadi sampai di mana pertanyaannya? Di situ ya. Jadi saya tinggal di Cikias Bogor Bu. Di Cikias Bogor ya. Waduh, Cikias Bogor nih teman-teman yang di daerah Bogor ini Pak Ananta di Bogor pinggiran, Pak. Ya, Cikias kan Bogor pinggiran, Bogor kota ya. Iya, baik. Nah, kemudian nih Bapak itu waktu pertama kali kenal dengan AB gitu ya, AB Network, apa yang menarik menurut Bapak? Produknya, bisnisnya, atau apa, Pak? Saya pertama kali itu tidak ngerti, Bu. Jadi saya terus terang aja bergabung dengan Pak Bayu. Jadi tadi disampaikan sama Pak Peter ya. Jadi dalam meraih peluang itu kan kadang-kadang gini. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya unen-unen atau pepatah dalam dunia bisnis itu bahwa orang pintar itu kalah sama orang berani. Orang berani itu kalah sama orang nekat. Dan orang nekat kalah sama orang gila. Nah, makanya di dalam bisnis itu makanya dibutuhkan ide-ide yang gila seperti itu. Karena apa? Orang gila itu levelnya lebih tinggi kalau di dalam dunia bisnis. Karena ini saya buktikan ya, dan ini teman-teman ya. Jadi di tempat saya dulu, saya asalnya dari Rembang, Jawa Tengah ya. Itu di rumah saya dekat pasar, ada orang namanya Pak Sumo. Beliau itu tidak sekolah, tapi beliau kaya raya. Jadi di dekat saya itu pasar, kadang-kadang kalau pagi itu ada daun jati datang, ada buah nangka datang, ada apa. Pak Sumo itu tidak berpikir tapi berani langsung ambil keputusan. Sedangkan orang yang pinter, ini saya mau hitung-hitung ya. Kalau orang pinter, ini buah nangka kalau saya ambil nanti kira-kira ini nanti laku enggak ya enggak. Akhirnya kalah ambil keputusan sama orang yang berani tadi. Dan efeknya orang yang ngitung terus itu enggak sukses-sukses. Nah, hari ini sama dikatakan Pak Peter. Kalau Anda ini ada peluang, Anda hitung terus, wah nanti kalau ngitung ini gimana ya, kalau ini gimana? Udahlah, hari ini Anda putuskan coy. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu ketika saya diperkenalkan Pak Bayu, ya saya no mind. Yang ada dalam isi pikiran saya, kalau saya niat bisnis itu saya langsung ambil putusan. Bismillah, insya Allah ada jalan. Karena ketika kita langsung ambil keputusan, pasti kita ada usaha. Kurang lebih demikian, Mbak. Beda ya. Mungkin berangkat saya beda dengan teman-teman. Ketika teman-teman ya ada kebanyakan teman-teman kalau yang mau bergabung itu mereka udah pikir dulu, pasti dia udah terlambat gitu. Oke, silakan dilanjut lagi. Itu Mbak. Jadi terus terang saya terus terang waktu itu memang ya nggak banyak mikir.
Jadi ketika ada peluang, kenapa? Mikir saya sederhana. Ketika saya bergabung, ini budgetnya cuma kecil. Saya ambil. Itu, Mbak. Oke, Pak. Jadi di awal itu Bapak nggak mikir ini produk baguskah gitu ya? Atau ini perusahaannya baguskah gitu ya? Dan yang lain-lainnya tuh nggak terpikirkan ya. Pokoknya Bapak lihat, ini ada kesempatan, langsung diambil gitu ya, Pak. Berarti Betul, Bapak termasuk orang berani, orang nekat, atau orang gila, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu langsung saya ambil peluangnya. Oke. Ya, karena apa? Karena saya ukur, ya asalkan kan misalnya orang-orang, gini loh Bu, ini yang aneh, orang-orang kalau diajak bergabung di bisnis yang benar, yang ada produknya yang ini, mereka itu mikir. Tapi kalau dia ada judi, itu mereka judi online, mereka nggak mikir, aneh kan? Padahal kan sama-sama. Nah, kalau sama-sama gamblingnya, misalnya, kenapa yang ini ada produknya, kenapa nggak berani? Mereka diajak judi online malah berani. Nah, ini yang aneh nih. Betul, Pak. Ya, kan? Betul, Pak. Betul. Keren. Oke. Nah, sejauh ini Pak, manfaat apa yang udah Bapak nikmati dari bisnis ini, Pak? Gini Bu, jadi ketika saya ambil waktu itu memang ya, saya ambil keputusan waktu itu memang kan saya lihatnya peluang ya. Ketika ada peluang pasti otomatis ya kita akan namanya secara naluri ya, otak manusia itu pasti akan melakukan bagaimana caranya supaya kita bisnis itu jalan. Contoh misalnya gini ya, kalau orang memutuskan bikin mau jualan bakso ya, sudah bikin dagangan seperti itu, pasti dia akan mikir bagaimana caranya supaya baksonya itu laris. Jadi yang pertama kali itu jangan dipikir dulu kalau bikin bakso itu nanti rodanya diameternya harus sekian, kemudian gerobaknya harus kotaknya bentuknya seperti ini. Nah, itu yang kebanyakan orang gagal di situ. Jadi mau bikin warung bakso, itu mereka direncanakan dulu sampai detail, kira-kira gimana antisipasinya seperti ini. Orang kalau membuat langkah antisipasi, berarti dia, misalnya, dia punya rencana plan A, kalau gagal plan B. Itu saya katakan itu merencanakan kegagalan. Nah, kalau saya tidak punya rencana, jadi saya nggak punya plan A, plan B, tidak. Artinya apa? Ketika saya menjalankan ini, saya gagal, pasti nanti secara naluri nanti akan mencari bagaimana caranya supaya berhasil. Yes. Ya, itu jadi gini. Ya, kata Pak Bayu seperti ini. Jadi, saya dengar Pak Bayu ketika di hotel mana itu, saya lupa ya. Jadi, apa sih kunci kekuatan pasukan nasi itu? Kunci kekuatan pasukan nasi itu, yaitu ketika pasukan nasi sudah sampai di suatu pulau, kapalnya dibakar. Jadi, nggak bisa pulang. Jadi mau nggak mau harus menang, karena percuma kalau saya ini juga mati. Jadi mau nggak mau harus menang. Caranya supaya nggak mati, ya menang. Nah, itulah jalan. Karena nggak punya langkah antisipasi. Tapi kalau nggak dibakar, dia bisa antisipasi, bisa pulang, bisa kabur, balik kanan. Nah, sama. Oke, jadi kalau yang saya nikmati, saya alhamdulillah. Ini diputar sama Pak Bayu ini. Ini premium trip ini bersama AB. Ini saya berangkat bersama anak saya itu. Anak saya udah besar ya. Nah, berangkat menggunakan pesawat premium ya. Jadi pesawat yang luar biasa ini, pesawat high class ini yang selama ini saya naikin. Ya, berangkat ke Eropa Timur. Nah, ini saya sampai di Swiss bersama anak saya. Ini di Jungfrau dan indah ini tempat favorit ya. Saya bisa jalan-jalan seperti ini, bisa menikmati seperti ini ya di AB, dan semuanya itu free dengan fasilitas bintang 5. Saya alhamdulillah sekali. Oke, ini pemandangan-pemandangan di Eropa Timur tentunya bagus sekali ya. Ini ada di mana ya Pak Peter ya? Saya ingat di daerah ini di Budapest ya Pak. Budapest ya, di Hungaria ya. Ya. Ya, di Hungaria. Nah, ini tempat makannya seperti ini, semuanya fasilitas bintang 5 dan benar-benar eksklusif ya. Ini di bisnis AB yang luar biasa. Di kapal siar di Budapest, Pak Peter yang foto ini. Ya. Oke. Nah, ini nginepnya juga ini nggak canda ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa bisnis AB itu bukan bisnis abal-abal. Jadi bukan bisnis yang hanya sekedar di tour pakai budget tour, nggak seperti itu. Jadi benar-benar di fasilitas bintang 5 ya.
Dan saya udah beberapa kali ikut semuanya serba bintang 5. Ini kalau nggak salah sudah ada di daerah Cekoslowakia, ini sudah masuk Cekoslowakia. So, hurufnya seperti itu kan, ya sulit nih. Udah masuk. Nah, ini yang kanan ini anak saya ini lagi ada di jembatan yang terkenal ini, jembatan Charles ya di Cekoslowakia, di Praha ya. Ya, ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya berada di AP ini, saya mendapatkan 2 Mercy, 2 Fortuner dan 3 City Car. Wow. Jadi total ada 7 mobil. Dan alhamdulillah saya nambah properti satu lagi, nambah 1 rumah lagi, dan semuanya dari bisnis AB. Ini saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa di AB itu benar-benar jadi ladang rezeki buat saya. Dan seumur-umur saya nggak mimpi pernah akan bisa naik Mercy ya. Saya bergerak di bidang telekomunikasi, jabatan saya juga lumayan. Saya mentok naik Innova, tapi di sini saya bisa naik Fortuner, naik Mercy, dan Fortunernya dipakai anak saya. Dan ini saya memberikan, nah ini contoh ini ya, ini waktu Pak Bayu masih punya dokumentasinya ini. Gangannya datang ke rumah ya Pak? Iya. Oh, itu Pak Nanta. Nah, jadi Ini Mercy pertama ya Pak Nanta? Ya, ini masih pertama ini. Pak Bayu. Oke. Jadi ini saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa kalau selama ini itu kan banyak ya orang-orang yang mengupdate atau mengupload beberapa ribetnya, tapi banyak sekali itu saya konfirmasi ternyata nggak beneran, dalam artian itu hanya dibayarin DP-nya saja. Tapi kalau ini benar-benar pure nih, 100% ini, bukan DP ya. Bukan DP, tapi benar-benar penuh ya, 100% cash ya dari PT AB. Ya kurang lebih demikian. Silakan tanya jawab, Mbak. Kalau saya nggak ditanya, kadang-kadang nggak keluar. Wah, kalau sesi tanya jawab sama Pak Ananta, nih teman-teman yang lain juga jadi pengen tanya nih Pak. Ini salah satunya ada yang tanya di chat nih, boleh ya Pak ya? Sedikit tanya sama Pak Ananta nih, katanya ini dari Pak siapa ya, sobat sebentar saya. Multal Rival. Oke, iya Pak Multa ya. Multa. Dari nekat tadi ambil peluang untuk fokus pada, untuk fokus pada peluangnya gimana Pak? Jadi tadi Bapak kan nekat ya. Terus Bapak ambil peluang AB ini. Nah, untuk fokus pada AB ini gimana, Pak? Sebenarnya gampang. Patokannya ya, saya berikan guide sama teman-teman. Halo? Ini Iya, Pak. Ya, silakan Pak. pertanyaannya kayak cukup ini ya. Pertanyaannya masih jelas dulu nih Bu Uli. Maksudnya apa nih? Iya, mungkin maksudnya apa ya? Masih nyambung? Pak? Iya, silakan Pak. Ya. Jadi gini, sebelum saya jawab itu, saya langsung aja saya kasih guide kepada teman-teman yang dalam mencari bisnis, terutama ini di era pandemi seperti ini ya. Jadi yang saya lakukan pertama kali yaitu ketika Anda mengambil keputusan untuk bergabung menjalankan bisnis, pertama kali tetap saya wanti-wanti kepada teman, itu kuncinya niatkan dalam menjalankan bisnis itu untuk ibadah. Itu sangat penting sekali. Putus lagi. Kameranya cut. Di Pak Nanta kameranya di off aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Bu Multa, ini Ibu Multa ya, Ibu atau Bapak Ibu, Multa, kalau mau online silakan. Silakan. Ya, kalau mau online. Halo, masih nyambung lagi? Ya. Waduh. Iya, Pak. Sorry. Ya, langsung saya sambung aja ya. Ya, Ya, silakan Pak. Ya. Jadi gini, niatkan pertama kali itu untuk ibadah. Ini banyak sekali orang yang bilang gini, oh iya Pak, saya kan pasti bisnis pasti ibadah, saya juga sedekah. Nggak gitu. Jadi niatnya awalnya itu untuk ibadah. Contoh gini, paling mudah gini. Contoh paling mudah itu ketika Anda sholat raweh dan di sholat raweh itu ada kolaknya. Jadi niatnya bukan nyari kolak, tapi niatnya itu sholat raweh. Anda dapat kolak itu syukur, nggak dapat ya
nggak apa-apa. Tapi niatnya itu untuk nyari untuk ibadah. Sama ketika Anda menjalankan bisnis, itu niatkan untuk ibadah. Yaitu ibadah apa? Memakmurkan keluarga. Ibadah kan nggak harus yang gimana memakmurkan keluarga, untuk bersedekah. Ketika Anda niatkan seperti itu, Tuhan itu akan memberi jalan. Inspirasi itu ada aja. Ketika bisnis sudah seperti misalnya kok menemukan jalan buntu, inspirasi itu akan ada aja. Itu yang pertama. Kedua, saya memberikan patokan harus teruji. Teruji dalam pengertian gini, banyak sekali orang yang menaruhkan bisnis itu mereka itu jeli melihat peluang. Contoh misalnya gini, ini di era pandemi seperti ini kan banyak orang yang ingin mencari bisnis ya, bisnis apa yang cocok untuk dijalankan di rumah. Akhirnya mereka pada bikin bisnis-bisnis yang cocok untuk di rumah seperti itu. Tapi itu kan baru, belum teruji. Nah, kalau Anda pilih yang teruji. Dan AB itu sudah sangat teruji. Kenapa ya? Saya yang sudah membuktikan banyak, bukan 1-2 orang, dan ini bukan 1-2 tahun. Kalau umumnya ini banyak bisnis yang ditawarkan melalui Facebook Ads, itu adalah bisnis yang baru jadi, baru dibikin, disusun setelah ada pandemi. Artinya belum teruji. Nah, kalau di AB Network ini udah benar-benar teruji. Nah, itu guide-nya. Saya memberikan panduan kepada teman-teman itu pertama itu teruji. Jadi Anda pilih AB itu udah sangat cocok sekali. Karena udah bukan kemarin ya, udah tahun 2010. Jadi nggak canda. Dan kedua, produk bermanfaat. Ketika produk bermanfaat seperti Ibu sendiri tadi bilang ya, jualan Vivoli bermanfaat. Ya pasti nggak usah nggak usah, kita jualnya nggak akan kesusahan. Nah, kedua produk itu. Jadi ini kriteria-kriterianya ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, Anda harus awali dengan niat ibadah itu dulu. Kemudian kedua, perusahaannya teruji. Sistemnya di AB Network teruji. Ketiga, produk bermanfaat. Nah, keempat, itu produk harus repeat order. Kenapa demikian? Itulah yang menjamin kelangsungan. Jadi ceritanya gini, nggak ada ceritanya bisnis orang jualan beras itu nggak ada ceritanya terlambat. Kan ada, terlambat kamu jualan beras, udah nggak musim beras. Enggak, beras sampai kapanpun, sampai nanti, sampai cucu kita makan beras, gitu masih makan terus. Artinya selama produk itu terjadi repeat order, jaya mahir, gitu loh. Nah sama seperti yang dilakukan. Kenapa saya katakan? Contoh misalnya Vivorlip ya. Vivorlip pelanggan saya itu ada yang rata-rata itu ada yang 3 tahun itu minum rutin itu, setiap minggu beli. Kenapa? Karena Vivorlip itu bukan obat, itu adalah merupakan kebutuhan. Karena gini, dikatakan sama dokter Ujung bahwa ketika seseorang itu menahan tidak BAB selama 1 hari saja, itu cemaran racun yang ditimbulkan itu setara dengan 3 bungkus rokok. Makanya orang kadang, aku nggak rokok. Ya racunnya sama, setara dengan 3 bungkus rokok. Itu apabila tidak BAB 1 hari saja. Makanya itulah dibutuhkan. Kalau kita idealnya harus makan serat, sulit kita kejar dari makanan. Karena faktanya itu kita makan dalam 1 piring, itu karbohidrat sama proteinnya lebih tinggi, dan sayurnya itu hanya aksesoris. Itu fakta. Yeah. Makanya kita sulit untuk mengejar seperti itu. Itu solusinya, kita memberikan solusi ini. Kita memberikan solusi yaitu sebagai nutrisi. Jadi AB bukan jual obat tapi jual nutrisi. Itu yang enak. Jadi artinya apa? Makanan yang habis bisa kita makan, habis makan dan habis beli lagi. Jadi itu kuncinya itu. Iya, betul Pak. Luar biasa nih Pak Ananta malam hari ini ya. Sorry, saya kepanjangan nih nanti teman-teman ini. Oke, satu lagi. Iya. Dan ketika ini menjadi clue buat teman-teman dalam mencari bisnis. 1 tadi udah teruji, yang kedua itu produknya bermanfaat. Ketika ada repeat order, jadi jangan misalnya maaf ini jualan produk, ada loh multi level itu yang jualan produk itu ada kayak mangkok, dan ini beli 1 aja ini 4 tahun nggak selesai, itu nggak habis, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau ini habis, ya ini yang buat bisnis lancar. Bahkan pelanggan saya di era pandemi seperti ini kemarin saya tunjukkan satu orang itu beli sampai 16 box loh. Dan itu iya 16 box. Akhirnya setelah ketemu nggak jadi 16 box, akhirnya beli 20 box gitu. Lebih Pak ya. Iya. Sananya lu pakai apa? Ya itu caranya gini. Jadi gini, kalau produk ini bagus ya,
Jangan yang pertama kali misal Pak Peter beli mungkin dia baru nyoba 1-2 dulu ya. Lalu saya katakan sama Pak Peter, udah terasa manfaatnya, saya sarankan untuk seluruh keluarga besarnya. Akhirnya kan konsumsinya jadi 1 minggu rata-rata 4 box, 1 minggu 4 box seperti itu. Nah, ketika keluarga besarnya dia menggunakan, lama-lama sampai ke saudara dan lain-lain seperti itu. Nah, keempat itu harus cari mentor yang benar. Artinya mentor yang benar ya. Hari ini kita sudah berada di tempat di AP Network, itu mentornya Pak Bayu. Artinya Mbak udah jadi teladan, itu benar. Dan gini Mbak, prinsipnya, daripada teman-teman itu nyari, dalam bisnis nyari, Anda terus trial sendiri. Banyaknya teman-teman itu yang gagal itu adalah trial and error. Trial and error biayanya banyak. Tanya Pak Bayu gagalnya berapa kali. Nah, kalau Anda nyari-nyari sendiri, nangis deh, daripada habis duit ya. Jadi prinsip saya gitu, akhirnya apa? Ya saya ngikutin aja yang udah karuan gitu. Daripada saya harus trial and error, mending saya ngikutin Pak Bayu. Dan akhirnya jadi benar, walaupun belum bisa niru seperti Pak Bayu, setidaknya saya sudah dapat Mercy, juga dapat Mercy, dan saya dapat 7 mobil gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan. Wah, nggak habis nanti kalau cerita Pak Ananta. Ini kelihatannya Pak Ananta perlu hadir lagi, tidak hanya hari ini aja ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, malam hari ini banyak juga nih yang teman-teman dengar Pak Ananta jadi penasaran, pengen nanya lagi nih ke Pak Ananta nih. Saya wakili ya Pak ya, boleh ya? Iya, banyak teman-teman nanya nih Pak Ananta ini mendapat semua ini full online kah? Betul Pak, karena kan kenapa ya, gini, saya online itu karena terus terang kalau offline itu kan pasti terbatas. Ya kan, offline pasti terbatas. Tapi kalau online kan udah jelas, ibarat lautan kan ya. Kalau offline paling temannya 1-2 nih. Kalau online ini, nah maka dari itu Pak Bayu juga memberikan fasilitas online ini. Kenapa? Karena online ini menjadi solusi bagi orang-orang yang misalnya pertama terbatas nggak punya akses teman dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian kedua itu ini solusi bagi orang-orang yang kadang-kadang aduh aku nggak punya nyali tuh nawarin barang ke sana kemari. Itu tempo dulu kan, itu kan jadul harus nawarin barang ke sana kemari seperti itu. Tapi dengan adanya ini terjawab. Ini orang yang termasuk nggak punya nyali, nggak punya kan hanya di belakang komputer nggak ngapa-ngapain gitu. Nah inilah jadi jawaban sehingga banyak orang-orang yang coba kalau saya ketemu teman-teman di AB, kadang saya ketawa sendiri ketika ada dulu kumpul-kumpulnya ya. Ini di era pandemi kita sulit ya. Jadi ketika ketemu di AB juga kadang-kadang cerita, Pak saya ketemu orang aja takut, tapi sukses sampai dapat mobil gitu loh. Ya karena apa? Ada medianya yang bisa menjawab seperti hambatan-hambatan teman-teman. Jadi saya yakinkan teman-teman hari ini yang belum sempat bergabung ini tepat sekali. Jadi ini bukan bukan wadah uji coba. Ini sudah 2010 udah mulai. Iya, betul. Sudah teruji. Jadi jangan ragu. Anda putuskan malam ini. Karena nyesel sekali loh ketika Anda delay itu udah nyesel banget. Silakan Pak. Apalagi ya. Satu lagi nih Pak. Mewakili teman-teman yang tadi di chat ini bertanya berapa lama nih Bapak bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di AB ini butuh waktu berapa lama Pak? Itu tergantung ya. Karena gini, kalau saya katakan seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi. Kalau Anda, ini saya baca di Facebooknya Pak Bayu, lebih baik Anda walaupun cuma jalan, tapi Anda memulai. Kalau tidak Anda memulai sekarang, walaupun cuma jalan merangkak, karena waktu terus berjalan. Kalau Anda nggak jalan mulai sekarang, nanti di endingnya itu Anda harus berlari. Karena nggak lari, nggak ngejar. Nah, kalau berbicara cepat dan tidaknya relatif. Alhamdulillah saya di bulan ke berapa ya? Saya bulan ke-8, kalau nggak salah saya udah dapat 2 Avanza itu waktu itu. Dan saya dapat Mercy itu di bulan ke-14 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Tapi yang jelas di bulan ke-14 saya dapat Mercy sama 2 Avanza. Waktu itu kan masih Avanza ya. Belum ada. Sorry. Betul Pak. Iya, Avanza ya. Masih Avanza waktu itu. Ya, masih Avanza ya.
Ya kurang lebih itu Mbak, jadi sekitar 14 bulanan itu saya dapat. Ya 1 tahun lebih dikit dapat Mercy, 1 tahun 2 bulan. Ya tapi ya itu nggak jadi patokan ya, nggak jadi patokan ya. Waktu itu saya memang benar-benar saya kejar benar. Itu poinnya Pak. Yang saya dapat barusan itu ya poinnya bukan Bapak bicara soal waktu tadi 14 bulan, tapi yang paling penting teman-teman ya, yang harus teman-teman tangkap nih malam hari ini dari spiritnya Pak Ananta tuh, ini bakal saya jadiin tema ini juga sih Pak, bakal saya jadiin apa namanya ya, apa istilahnya, kok jadi blank ya, pokoknya Pak Ananta tuh bisa dibilang tergolong orang yang gila tanda kutip ya, maksudnya ya luar biasa gitu loh teman-teman. Jadi 14 bulan bisa dapat Avanza itu ya benar-benar tanda kutip gila teman-teman. Kerja kerasnya luar biasa gitu ya, spiritnya luar biasa ya. Mercy Jadi Bu, 14 bulan Bu, bukan Avanza. oh Mercy, waduh. 14 bulan tuh 1 Mercy, 2 Avanza. Nah ini lebih, wah ini benar-benar bisa dibilangnya itu gila gitu ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini spesial Pak Ananta mau share kepada kita, bukan Pak Ananta ingin pamer ya teman-teman, tapi saya tanggap spirit yang luar biasa yang di-share Pak Ananta yang sangat diharapkan teman-teman yang hadir malam hari ini bisa menangkapnya ya. Jangan dilewatkan sedikitpun, tangkap spiritnya Pak Ananta yang beliau sampaikan itu tadi. Saya di awal kata-kata Pak Ananta tuh luar biasa. Yang pertama, orang pintar kalah sama orang berani. Orang berani kalah sama orang nekat. Dan orang nekat itu kalah sama orang gila. Nah, malam hari ini ya, kita ada di level mana nih teman-teman? Ya, makasih banyak Pak Ananta. Saya mau percaya nih teman-teman yang lain pertanyaannya akan banyak, tapi akan disimpan nih, karena saya berharap di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini Pak Ananta bisa hadir lagi ya. Maksudnya Pak Ananta hadir untuk kita tanya-tanya lagi di momen-momen berikutnya ya. Ya, siap. Makasih banyak Pak Ananta buat Terima kasih malam Pak, hari ini. terinspirasi Pak.